Sederet peristiwa dan kegiatan penting KPU Republik Indonesia sepanjang 2021 dirangkum dalam Kaleidoskop KPU Flash tahun 2021. Januari, torehan tinta sejarah, tepatnya tanggal 6 Januari 2021, Bernard Dermawan Sutrisno dilantik sebagai Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia, menakodai Sekretariat Jenderal menyiapkan profesionalitas kesekretariatan KPU, khususnya menghadapi pemilu dan pemilihan serentak 2024. KPU RI mengadakan rapat kerja data pemilih untuk vaksinasi nasional bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui daftar pemilih tetap atau DPT milik KPU unggul dan sangat membantu dalam mengintegrasikan data terkait program pandemi. Februari, dalam rangka menyempurnakan Sirekap, KPU RI menggelar rapat evaluasi terhadap penggunaan Sirekap pada pemilihan 2020 lalu. Sekjen KPU RI menekankan 4 aspek penting KPU dalam pengembangan Sirekap, yakni teknologi, regulasi, anggaran, dan sosialisasi. Sebagai wujud kepedulian terhadap korban bencana alam, KPU menyerahkan donasi di berbagai wilayah yang terjadi bencana, yakni Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Barat. KPU RI secara simbolis menyerahkan SK CPNS Sekjen KPU se-Indonesia formasi tahun 2019 yang digelar di Manado dan dihadiri Ketua KPU RI bersama Sekjen KPU RI. KPU RI juga mengadakan rapat koordinasi evaluasi terhadap pengelolaan logistik pada pemilihan tahun 2020 lalu. Maret, KPU RI bersama Kemenkes RI melakukan penandatanganan kerjasama pemanfaatan data pemilih untuk program vaksinasi COVID-19. Sejumlah persiapan untuk pemilu dan pemilihan serentak 2024 mulai dilakukan KPU RI dengan menggelar rapat pimpinan bertemakan evaluasi pemilu 2019 dan pemilihan 2020 serta konsolidasi organisasi. Pembahasan alternatif pelaksanaan pemilu 2024 juga dibahas dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat atau RDP bersama DPR, Bawaslu, Kemendagri, dan DKPP. Selain itu, KPU RI melakukan rapat kerja bersama Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Sekjen KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno menekankan 6 hal penting, antara lain simulasi tahapan, pemutakhiran data pemilih, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta teknologi informasi. Sekjen KPU RI juga melakukan pengambilan sumpah janji bagi PNS Sekretariat Jenderal KPU dan menekankan 3 komponen dasar, yakni integritas, kompetensi, dan literasi. KPU RI turut berkontribusi membantu penanggulangan pandemi dengan menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan KPU. April, pemungutan suara ulang PSU pasca putusan MK digelar di Kabupaten Mundama, Sekadau, Morowali Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Penukal Abab Lematang Ilir, Halmahera Utara, Labuhan Batu Selatan, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan Kota Banjarmasin. KPU menandatangani kerjasama dengan Kemenkop UKM terkait dukungan data pemilih dalam program pemulihan ekonomi nasional. Mei, pemungutan suara ulang PSU juga digelar di Provinsi dan Kabupaten Yalimo. KPU RI melaksanakan rapat koordinasi kehumasan atau Bakohumas bersama KPU Provinsi seluruh Indonesia. Ketua dan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia juga memberikan pengarahan umum pada apel pagi bagi pejabat dan pegawai KPU RI. Juni, KPU RI menjalin kerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara menyangkut keamanan data dan maskapai Garuda Indonesia terkait distribusi logistik. Pemungutan suara ulang atau PSU juga digelar di Kalimantan Selatan dan PSU kedua di Labuhan Batu. Atas kerja keras KPU RI, akhirnya meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Juli, PSU juga kembali digelar di 3 wilayah,
Kabupaten Saburai Jua, Nabire, dan Bovendigul. Sekjen KPU RI melantik 13 pejabat pimpinan tinggi Pratama, meliputi 6 kepala biro dan 2 inspektur wilayah di Sekjen KPU RI, serta sekretaris KPU Provinsi Lampung, Banten, Gorontalo, NTT, dan Aceh. Agustus, KPU RI juga menggelar upacara memperingati hari ulang tahun ke-76 Republik Indonesia. Seluruh pimpinan KPU RI hadir merayakan Hari Kemerdekaan dengan memakai pakaian adat tanah air. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan, KPU RI meluncurkan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. September, melanjutkan upaya mendukung penanggulangan COVID-19, KPU RI mengadakan kembali vaksinasi COVID-19 secara luas menjangkau masyarakat umum, tak hanya untuk pegawai KPU Republik Indonesia. Sebagai upaya mencegah praktik korupsi, KPU menggelar bimbingan teknis anti korupsi bekerjasama dengan KPK. BIMTEK ini diikuti seluruh jajaran KPU RI, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota se-Indonesia. KPU juga menjalankan amanat undang-undang dengan menyerahkan data hasil perolehan suara pemilu 2019 kepada stakeholder terkait. Oktober, KPU RI mengikuti program penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan negara berkualitas yang digelar KPK sebagai tindak lanjut BIMTEK anti korupsi. Selain penguatan anti korupsi, sebagai upaya penguatan PPID dan kehumasan, KPU mengadakan rapat koordinasi PPID dan workshop kehumasan KPU seluruh Indonesia. Tak hanya itu, KPU memberikan apresiasi penganugerahan kehumasan KPU tahun 2021 kepada satuan kerja KPU di daerah. November, menjelang akhir tahun, KPU kembali menggelar rapat pimpinan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota yang dihadiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan didampingi Menteri Dalam Negeri secara daring. KPU RI meraih juara 1 Lelang Awards kategori Lelang Non-Eksekusi Wajib dan juara 2 BMN Awards kelompok 3 kategori utilisasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Desember, KPU RI menggelar sosialisasi kearsipan di lingkungan Sekretariat KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota untuk mewujudkan arsip pemilu yang lengkap. Menindaklanjuti evaluasi pemilu 2019, KPU RI mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan. Sepanjang 2021, simulasi digelar di 3 wilayah yaitu Manado, Bali, dan Medan. KPU RI kembali menoreh prestasi di akhir tahun, mendapatkan penghargaan terbaik 1 JDIHN dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Menutup serangkaian kegiatan sepanjang 2021, KPU menggelar refleksi akhir tahun dengan mengundang berbagai narasumber. Pada kesempatan refleksi ini, KPU RI juga melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, penyerahan sertifikat ISO 27001-2013, dan meluncurkan program baru podcast KPU RI.